104. Di sini saya akan menjelaskan atau mewawancarai seorang pengusaha atau seorang yang memiliki bisnis untuk part ini. Di sini dengan tugas akhir saya yaitu dengan matkul perilaku organisasi. Boleh perkenalkan nama Anda? Nama saya Dian Syafira. Saya di sini sebagai narasumber. Jadi, boleh perkenalkan nama Anda terlebih dahulu. Nama saya Dian Syafira. Saya di sini sebagai narasumber suatu perusahaan industri di Kota Bandung dan sekaligus anak dari pemilik salah satu perusahaan industri tersebut. Dapatkah Anda jelaskan mengenai latar belakang perusahaan ini, lalu kapan didirikannya? Perusahaan ini didirikan oleh papa saya sendiri pada tahun 2001. Perusahaan ini didirikan oleh papa saya bersama teman-temannya. Mereka mulai merintis usaha ini ketika mereka pulang bekerja dari Jepang dan memulai bisnis ini dengan bersama-sama dan berjalan hingga sekarang. Jadi Anda memulai bisnis apa? Bisnis ini merupakan bisnis yang berjalan di bidang oli yang jika kalian temui di market-market atau pasar sekarang sudah berbentuk seperti oli untuk motor dan lain-lainnya, sedangkan perusahaan papa saya sendiri yang mengolah oli sebelum menjadi oli motor seperti yang di pasaran sekarang. Jadi, apakah misi dan visi dari perusahaan ini? Visi dari perusahaan ini adalah untuk menjadi perusahaan terbaik di bidangnya, dan misinya adalah untuk mengembangkan nama perusahaan ini menjadi supaya lebih terkenal dan untuk mendapatkan relasi-relasi influencer-influencer lainnya agar menanam saham di perusahaan kita dan untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya agar perusahaan ini lebih maju. Apakah tujuan dari didirikannya perusahaan ini dan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam persaingan? Apakah menjadi pemimpin untuk semua pasar dalam industri atau hanya terbatas pada pasar tertentu saja? Tujuan didirikannya perusahaan ini karena untuk bisnis keluarga juga, untuk awal-awal sih bisnis papa dengan teman-temannya, tetapi bisnis ini semakin maju dan berkembang karena era semakin meningkat. Jadi bisnis ini sekarang tujuannya adalah untuk salah satunya untuk mengurangi pengangguran yang ada karena telah merekrut beberapa pekerja dan untuk mendapatkan untung yang maksimal mungkin. Untuk pasaran kita hanya mensuplai ke beberapa pasar tertentu saja, tidak untuk menjadi raja pasar karena bisnis ini sendiri bukan bisnis yang dibutuhkan oleh semua masyarakat. Hanya beberapa perusahaan saja yang membutuhkan suplai dari oli-oli yang kita hasilkan. Menurut Anda sendiri, apa yang dapat menjadi alasan untuk para pelanggan tersebut memilih perusahaan ini dibanding dengan perusahaan lainnya? Karena produk yang kita hasilkan menurut saya lebih berkualitas dibanding produk-produk lainnya, harga lebih terjangkau dibandingkan perusahaan lainnya, dan itu saja sih. Untuk masa
masalah-masalah kritis apa yang dihadapi oleh perusahaan saat ini? Masalah kritisnya karena seperti yang kita tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Itu sih masalah terbesar. Pada beberapa bulan yang lalu perusahaan sempat down karena kita memutus beberapa pekerja karena supply dari luar pun tidak bisa masuk dikarenakan COVID-19 tersebut. Belum lagi pasar-pasar yang lain atau market-market yang biasa kita supply pun menstop supplier dari kita karena alasan mereka pun memecat para pekerjanya. Belum lagi tidak terlalu butuh untuk produksi sekarang karena kan pandemi, work from house, sedangkan industri atau perusahaan yang kita jalankan sekarang itu tidak bisa untuk bekerja dari rumah, harus langsung dari pabriknya, dari tempat itu kita mengolah menjadikan bahan yang bermutu. Sedangkan kalau mengikuti anjuran pemerintah kita harus bekerja dari rumah. Itu sih masalah kritis yang sudah kita lewati, tetapi alhamdulillahnya sekarang sudah kembali normal karena udah mulai normal ya, keadaan juga nggak terlalu seperti bulan-bulan kemarin, tahun-tahun kemarin. Sudah mulai tidak terlalu pemerintah tidak terlalu menjaga kita agar untuk diam di rumah gitu. Selagi kita mematuhi protokol kesehatan dan memakai masker segala macam, kita bisa untuk menjalankan bisnis ini kembali dan memulai bisnis ini lagi. Jadi untuk saat ini berapa jumlah karyawan yang Anda miliki saat ini? Untuk jumlah yang saya miliki saat ini kurang lebih sekitar 10-12 pekerja, karena kan pandemi yang kemarin melanda mengharuskan perusahaan kami untuk memutus beberapa pekerja, dan pekerja yang sekarang bekerja tuh yang awal-awal merintis perusahaan ini. Papa dan teman-teman Papa turun tangan sendiri sekarang. Untuk kedepannya kita bakal merekrut pekerja, sepertinya iya jika pandemi ini sudah mulai berakhir dan sudah kembali normal seperti biasanya. Tapi untuk saat ini sepertinya hanya keluarga dan rekan-rekan bisnis terdekatnya Papa yang akan menjalankan bisnis ini kembali seperti dulu. Jadi bisakah Anda jelaskan mengenai struktur organisasi pada perusahaan bisnis yang Anda jalankan saat ini? Lalu apa tugasnya untuk organisasi dan tanggung jawabnya? Untuk strukturnya, mungkin karena ini perusahaan industri yang belum sebesar seperti yang terbatas mungkin ya, belum besar seperti yang lainnya. Jadi mungkin saya selaku anaknya hanya menjadi admin perusahaan tersebut, mengatur keuangan di perusahaan tersebut dan mengatur data masuk serta keluarnya barang atau bahan yang ada di perusahaan ini. Sedangkan Papa sendiri bersama teman-temannya adalah pemegang perusahaan ini, mereka yang mempunyai saham seperti itunya di perusahaan ini, mereka yang menanam modal dan lainnya, mereka juga yang mempunyai relasi. Jadi kalau secara struktural mah belum ya, kita belum bikin karena habis memutus pekerja yang lainnya. Kita hanya bekerja dengan bisnis, bisa disebut bisnis keluarga kali ya. Jadi hanya orang-orang tertentu yang tahu gitu gimana dalam seluk beluk perusahaan ini. Belum banyak karyawan-karyawan lainnya dan belum ada struktur yang secara fungsional, masih membagi-bagi tugas seperti pada umumnya perusahaan keluarga seperti itu. Sekian dari cuplikan video wawancara yang saya buat.
Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Dan untuk menginformasikan kembali bahwa wawancara tersebut untuk menambah wawasan tentang bisnis lainnya yang mampu membangun hasrat kita untuk menjadi entrepreneur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai kembali untuk wawancara pada non-profit, yaitu atau komunitas atau organisasi lainnya. Di sini saya akan mewawancarai pada wawancara part 2-nya. Silakan simak dan jangan lupa untuk subscribe dan like-nya. Dahulu. Ya, nama saya Muhammad Ramdhani. Saya dari komunitas Fokusam. Dapatkah Anda jelaskan mengenai latar belakang dari komunitas ini dan kapan didirikannya? Dan siapa yang mendirikannya juga? Komunitas ini dibuat untuk menunjang para pemuda untuk mengikuti pendakian dengan tujuan sebagai pencinta alam. Dan komunitas ini berdiri pada tahun 2019, yang mendirikannya saya sendiri dan juga bersama teman-teman yang lain. Apakah misi dan visi dari komunitas ini? Tolong bisa jelaskan. Misi dari komunitas ini yaitu untuk membentuk jiwa yang kuat sesuai dengan tujuan dibentuknya komunitas tersebut. Visinya menjalin hubungan yang erat antara anggota dan berinteraksi satu sama lain. Menurut Anda, apa yang bisa menjadi alasan tersebut untuk memilih komunitas ini? Ya, karena pendakian merupakan hobi saya sendiri, juga sebagai seorang yang sering mendaki, dan untuk membuat gerakan komunitas sebagai pencinta alam. Jadi, bisakah Anda jelaskan mengenai struktur organisasi pada komunitas ini dan uraikan bagaimana tugas dan tanggung jawabnya? Bentar. Ya, ada juga penyusunan anggaran dasar yang nantinya apabila organisasi pencinta alam dibentuk dan didaftarkan, memang dibutuhkan lampiran untuk kepengurusannya. Struktur maupun susunan tidak jauh beda dengan struktur lainnya, hanya penyebutan dalam pembagian kelompok saja yang membedakan. Pelindung, penasehat, serta pembimbing dapat sahabat-sahabat masukan. Beberapa orang yang memiliki pengaruh baik dalam maupun luar tempat organisasi itu berdiri sekretariat atau mabes. Selanjutnya,
yang mengkoordinasikan jadian ya. Selanjutnya, yang mengkoordinasikan divisi-divisi masing-masing ketua divisi bisa ditambahkan wakil. Begitu juga jumlah divisi yang Anda tambahkan lagi dengan yang lebih spesifik. Misal, divisi navigasi, divisi supranatural, divisi medis, dan sebagainya. Sekali lagi, ini sekedar gambaran saja, karena kesemuanya tergantung dari kebutuhan organisasi, pertimbangan, dan kesepakatan bersama. Untuk divisi observasi, nah sebenarnya kalau diperhatikan, mohon maaf, kebanyakan organisasi penggiat alam cenderung ke bagaimana membesarkan nama organisasinya ketimbang memberi kontribusi terhadap alam atau lingkungan tersebut. Ya, 21. Dadan. Jadi berapakah jumlah komunitas yang dimiliki saat ini? Maksudnya anggotanya? Ya, anggotanya. Untuk saat ini kita memiliki anggota kurang lebih 21 orang, dari ketua sampai anggota. Faktor apa saja yang selalu mempengaruhi masalah rintangan-rintangannya? Ya, karena tidak ada hidup yang mulus dan lurus tanpa adanya tantangan atau masalah. Saat mendaki jangan gitu ras. Kamu makannya ini gak? Nah, Dadan udah di video, cepet lanjutin. Ya, karena tidak ada hidup yang mulus dan lurus tanpa adanya tantangan atau masalah. Saat mendaki, Anda diharuskan untuk mempersiapkan segalanya, mulai dari menyiapkan peralatan mendaki yang aman, logistik yang cukup, hingga merencanakan jalur perjalanan yang akan ditempuh. Saat mendaki pasti akan ada rintangannya. Namun, rintangan tersebut adalah seni yang menjadi nikmat tersendiri bagi kalian yang juga hobi mendaki, karena di balik jalan yang curam dan penuh rintangan akan ada keindahan alam yang menenangkan. Sama halnya berbisnis, kesuksesan tidak akan didapatkan hanya dengan jalan yang mudah dan lurus. Dengan mendaki, Anda akan terlatih untuk terus melangkah, terus meski selangkah demi selangkah. Yang terpenting, Anda harus tetap berjalan ke depan dan menghadapi setiap rintangan yang ada. Kalau gak ada, apa yang mau dilatih? Wawasan tentang bisnis lainnya yang mampu membangun hasrat kita untuk menjadi entrepreneur. Itu adalah beberapa wawancara, 2 wawancara orang sekaligus, baik itu profit maupun non-profitnya. Saya membuat wawancara tersebut untuk proses tugas akhir ujian pada mata kuliah perilaku organisasi. Dan semoga wawancara saya dapat membantu kalian untuk mengetahui bisnis dan komunitas atau organisasi lainnya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk menonton dan like-nya. Semoga bermanfaat.